Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa iyyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm al-Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita Asy-Syama'il Muhammadiyah. Tafadhal iqra ya faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Ala qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Jabir an Abi Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili salasa asyrata raka'at. Abu Bakar Muhammad bin Ala berkata, dia berkata, Waqi' bercerita kepada kami dari Syu'bah dari Abi Jabir dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tahajud sebanyak 13 rakaat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud sebanyak 13 rakaat. Dalam hadis selanjutnya yang diriwayatkan dari Aisyah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud sebanyak 11 rakaat. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan bahwa beliau melakukan salat tahajud sebanyak 9 rakaat. Mengenai hal ini, kalau ulama berbeda pendapat, bahwa perbedaan jumlah rakaat yang disampaikan dalam beberapa hadis ini tidak perlu dipertentangkan, karena Rasulullah SAW melakukannya di waktu yang berbeda. Terkadang beliau salat dengan 13 rakaat, dan terkadang beliau membarengi hingga 9 rakaat karena sebab tertentu. Atau bisa jadi saat disebutkan beliau hanya salat 11 rakaat, 2 rakaat salat istiftah yang beliau lakukan tidak dimasukkan ke dalam ibadah. Nah, masya Allah. Baik, kita perhatikan di sini masya Allah hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Beliau salat malam 13 rakaat. Jumlahnya itu 13 rakaat. Baik, ana sudah pernah bahas masyaallah kepada antum semua bahwasanya hadisnya Aisyah Nabi SAW itu salat di Ramadan ataupun luar Ramadan maksimal berapa rakaat? 11. Lah di sini kenapa 13? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama itu memberikan beberapa faidah. Pertama, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu memang 13, duanya enggak dihitung. Karena kenapa? Nanti kita sebutkan hadisnya setelah ini. Bahwasanya Nabi SAW itu memulai salat malamnya bi raka'ataini khafifatain, dimulai dengan 2 rakaat khafifah yang ringan. Jadi enggak langsung berat, enggak, tapi yang ringan dulu. Apa sebabnya nanti akan Anda sampaikan, ada hikmahnya. Nah, 2 rakaat yang ringan ini itu enggak dihitung, saking istilahnya salat Nabi itu apa? Panjang. Yang biasanya panjang tiba-tiba dimulai dengan sedikit ini enggak dihitung, masya Allah. Istilahnya kayak kita gini Pak, masya Allah. Ambil contoh masya Allah. Berapa jumlah orang di masjid? Semisal totalnya 100, ada 1 bayi. Jadi anggaplah Muhsin ini mau ngasih makan. Ini contoh ringan aja. Total kita ini berapa orang? Semisal 100. Ada masuk di situ siapa? Bayi. Manusia enggak dia? Manusia. Orang enggak dia? Ya orang. Taib, satunya dihitung enggak itu? Enggak. Yang dihitung itu berapa? 100. Kenapa? Karena dari jumlah satu masjid itu semuanya orang besar-besar, muncul 1 bayi. Masya Allah. Nah, 1 ini enggak dihitung. Nah, ini juga sama, masya Allah. Ketika Aisyah mengatakan wala yazid alaihinna, Nabi SAW tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Padahal ini dihitung 13 rakaat, masya Allah. Nah, 2-nya kata para ulama itu tidak dihitung. Jadi cuman muqaddimah saja. Muqaddimah permulaan salat malam Nabi kita Muhammad SAW agar setelahnya beliau itu semangat. Ini permulaan. Nah, jadi 2-nya itu enggak dihitung, tidak dihitung kata para ulama. Tapi Allah alam, ada juga yang mengatakan perbedaan ini itu namanya perbedaan yang tidak ditetapkan. Anda ambil contoh, boleh A, boleh B, boleh C.
Semisal antum sholat Masya Allah dan tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan. Kita ini sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ketika bertakbir kita angkat apa? Tangan. Ketika angkat tangan disebutkan oleh Nabi kita, dari Nabi kita sallam, hadwa mankibai. Nabi sallam mengangkat sesuai dengan apa? Sejajar dengan pundak. Disebutkan dalam riwayat lain hadwa udhunai, sejajar dengan apa? Telinga. Boleh sejajar dengan ini pundak, boleh sejajar dengan apa? Telinga, bebas. Nah juga sama, 13 boleh, 11 boleh, 9 boleh terserah, bebas. Nah jadi di sini disebutkan yang namanya perbedaan itu bukan khilaf tudad, bukan perbedaan yang harus ada pertentangan. Bebas A, bebas B, bebas C. Ini kata para ulama. Kemudian wallahu alam, ketika Aisyah mengatakan 11 rakaat Nabi paling maksimal, itu yang dilihat oleh siapa? Aisyah. Kalau Ibn Abbas pernah lihat Nabi sholat lebih dari itu. Dan dua-duanya thiqah. Bukan berarti ketika Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan atau luar Ramadan, oh berarti memang betul-betul sama sekali Nabi apa? Gak kerjakan. Oh mungkin sahabat Nabi yang lihat yang lainnya. Siapa? Ibnu Abbas. Ini anak ambil contoh. Apa hukum kita itu kencing berdiri? Apa hukumnya? Haram tidak? Enggak haram. Walaupun sunnahnya apa? Duduk sesuai sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, secara medis juga kesehatan, dokter menganjurkan kita itu kencing dalam kondisi duduk. Makanya toilet-toilet, kloset-kloset yang ada di barat sana, mereka itu rata-rata ya pakai kloset apa? Duduk. Jadi buang air kecilnya duduk, buang air besar juga apa? Duduk bagi mereka. Dan kalau kita itu biasanya itu apa? Berdiri, karena toiletnya, klosetnya apa? Jongkok. Nggak mungkin pula kita duduk di situ. Kan kayak gitu, na'udzubillah. Atau mungkin jongkok, tapi males orang kadang-kadang. Nah, kalau ditanya apa hukumnya kencing dalam kondisi berdiri, apakah haram? Jawabannya tidak. Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau disunnahkan memang apa? Duduk. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Man haddatsakum bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'iman fala tusaddiqu. Barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kencing dalam kondisi berdiri, fala tusaddiqu, jangan percaya. Ma bala illa qa'ida. Tidaklah Nabi SAW itu kencing kecuali apa? Duduk. Ini yang dilihat oleh siapa? Aisyah. Aisyah selalu melihat Nabi SAW ketika buang air kecil dia duduk. Ternyata Hudzaifah pernah lihat Nabi kencing apa? Berdiri sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hudzaifah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhabu ila subatati qaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke tempat pembuangan akhir sebuah kaum. Kalau kita tuh TPA, tempat pembuangan apa? Akhir itu subata, pembuangan, tempat kotornya ala kulli hal. Maka Nabi SAW kencing berdiri. Fabala qa'ima, kata Hudzaifah. Maka saya lihat Nabi kencingnya berdiri SAW. Nah Aisyah mengatakan, oh Nabi enggak pernah kencing berdiri. Itu sesuai yang dilihat oleh siapa? Aisyah. Kita enggak mengatakan, oh berarti Hudzaifah kadzab, Hudzaifah pendusta, Hudzaifah bohong. Oh enggak bisa. Karena semua para sahabat memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadis. Mereka termasuk minar ruwat, al-thiqat, al-udul. Mereka ini adalah para perawi yang thiqah, para perawi yang adil, tidak pernah berdosa sama sekali abadan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya Ibn Abbas mengatakan Nabi pernah sholat 13 rakaat di malamnya, di malam hari, bukan berarti oh Ibn Abbas ini berarti apa? Istilahnya melanggar Nabi SAW. Karena apa? Karena kata Aisyah Nabi itu cuma maksimal berapa? 11. Ini yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ala kulli di sini antum mau 11 rakaat ya tafaddal, mau 9 rakaat ya tafaddal, mau 5 rakaat ya juga bebas, 7 rakaat juga bebas. Tapi memang diusahakan salat malam itu bukan syafa', bukan genap, tapi apa? Witir.
dalam kondisi ganjil. Wallahu alam, kenapa? Karena memang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, witirlah kalian. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ini apa? Ganjil, dan Allah cinta yang ganjil. Ini jangan dibawa kemana-mana lu ya. Ini sering Anda sampaikan. Nanti muncul hadis ini ketika kampanye. Pilih nomor 1. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah tuh ganjil, Allah cinta yang apa? Ganjil. Ini main-main itu dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah, ada para ulama yang mengatakan 13 rakaat itu maksudnya 11 karena 2 rakaat itu enggak dihitung. Nanti akan Anda sampaikan selain hadisnya. Wallahu alam bisawab. Tafadhal ya faqih, iqra ma badahu. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها An Sa'ad. عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عينه صلى من النهار 12 ركعة. Ibn Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Awanah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Awfa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakan salat tahajud, maka beliau akan melarang dirinya untuk tidur. Begitu pula jika beliau ketiduran dan tidak sempat melaksanakan salat tahajud, maka beliau akan menggantinya pada siang hari sejumlah 12 rakaat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan witir pada siang hari. Ketika beliau ketiduran dan tidak sempat melakukan sholat tahajud, seperti biasanya yaitu 11 rakaat, beliau SAW akan sholat sebanyak 12 rakaat pada waktu duha. Dari hadis di atas dapat kesimpulan bahwa barang siapa terlewat tidak melakukan sholat tahajud yang biasa dilakukannya, maka ia boleh menggantinya pada waktu duha dengan hitungan genap. Jika biasanya ia sholat 7 rakaat, maka pada siang harinya ia sholat 8 rakaat. Jika biasanya ia sholat 9 rakaat, maka pada siang hari ia sholat 10 rakaat. Jika biasanya ia sholat 11 rakaat, maka pada siang hari ia sholat 12 rakaat. Dengan melakukan ini, ia tetap dicatat melakukan sholat tahajud sebagaimana biasanya. Nah, masya Allah. Perhatikan di sini, masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini penting untuk kita semua. Aisyah mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil laili. Nabi sallallahu ketika suatu saat tidak sholat malam, apa sebabnya? Ada beberapa sebab. Disebutkan di sini mana'ahu min dzalikan naum. Tidak sengaja Nabi SAW tertidur. Au ghalabathu ainah, atau kedua matanya mengalahkan jiwa Nabi SAW dalam kondisi maksudnya ngantuk betul. Bukan ketiduran, masih sadar, tapi apa? Ngantuk. Shalla minan nahari 12 rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di pagi hari berapa rakaat? 12. Tapi masya Allah, apa yang dapat kita ambil faedah di sini, Pak? Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu gigih dalam ibadah sunnahnya. Walaysa lahu mathil. Dan tidak ada yang serupa dengan ibadah Nabi kita SAW, baik kita ataupun istilahnya orang-orang terdahulu. Fi asrina hada, di zaman kita saat ini atau zaman dahulu, tidak ada yang bisa menandingi ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jadi yang tertinggal tetap dikejar oleh Nabi kita SAW di esok harinya. Kalau kita ya sudahlah, tinggal, enggak diganti, masya Allah. Nah, kalau Nabi SAW, beliau berusaha kalau ada kebaikan, jangan sampai kebaikan itu lewat gitu saja. Nah, kita juga bisa kerjakan hal seperti itu. Kalau seandainya kita terbiasa di malam hari 3 rakaat, tidak sengaja, saking capeknya kita, imma sebab kita ini lagi betul-betul banyak kondisi, kita capek, letih, sakit dan sebagainya, kita kerjakan di esok hari. Kalau seandainya 3 rakaat, berarti pagi hari duhanya berapa rakaat? 4. Qadha salat malam. Kalau seandainya biasa di malam hari 5, berarti ganti berapa? 6. Kalau 7 berarti 8, terus seperti kalau 11 berarti 12. Ini menunjukkan, Pak, masya Allah, ada beberapa ibadah sunnah kalau nggak sengaja tertinggal, kita masih diperbolehkan untuk sholat setelahnya. Ana ambil contoh, bukan cuma sholat witir saja.
Kita tahu sholat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Kalau seandainya ketinggal, kata Nabi kita Muhammad SAW, kata para ulama, diperbolehkan seseorang sholat 2 rakaat setelah subuh. Padahal aslinya sholat 2 rakaat setelah subuh, apa hukumnya? Halal atau haram? Haram. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La salata ba'da subhi hatta tusyriqa syams, wala salata ba'da al-asri hatta taghruba syams. Tidak boleh seseorang sholat ba'da subuh sampai terbit betul-betul matahari, dan nggak boleh seseorang sholat ba'da al-asar sampai betul-betul matahari apa? Terbenam. Taib, aslinya seperti itu. Ternyata ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW sholat 2 rakaat ba'da subuh. Maka Nabi tanya, ma humar rak'atan ya fulan? Apa 2 rakaat yang kau kerjakan? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini belum kerjakan apa? 2 rakaat sebelum subuh. Innahuma hatan. Yang saya kerjakan pada subuh adalah 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Maka Nabi SAW tinggalkan dan beliau nggak ngelarang. Berarti kata para ulama ini termasuk takrir. Takrir ini persetujuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak mengharamkan. Yang mana hukum asalnya apa? Haram. Hukum asalnya tidak boleh. Tapi Nabi biarkan, menunjukkan berarti boleh. Dan ternyata Nabi juga pernah sholat di waktu yang terlarang, ba'dal asr. Ba'dal asr. Ketika itu Nabi SAW sholat habis asar. Ummu Salamah nih lihat. Ummu Salamah lihat Nabi SAW sholat di masjid 2 rakaat habis apa? Asar. Tanya Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan la salat ba'dal asri hatta taghrub asy-syams? Bukankah engkau yang mengatakan tidak boleh, tidak ada salat ba'dal asr sampai apa? Matahari terbenam. Kenapa engkau kerjakan ba'dal asr? Dia mengatakan, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, habasani qaumun banu fulan. Saya ini terhalangi oleh Banu Fulan, kabilah Banu Fulan, itu karena Nabi SAW menjamu tamu. Syuf, dikkah Nabi SAW fikih. Hukum solat ba'diyah zuhur apa hukumnya? Hah? Sunnah. Memuliakan tamu apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Wajib. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus muliakan tamunya. Hukumnya wajib. Datang tamu nih, Masya Allah. Dan tamu itu bukan hablun minallah saja. Hablun minallah plus hablun minan nas. Nah, kalau sholat ba'diyah itu hukumnya adalah sunnah. Dan kaidah para ulama kita, al-wajib muqaddam al-mustahab. Yang wajib lebih didahulukan dibandingkan apa? Mustahab. Nah, kata para ulama di sini kita perlu perhatikan Nabi SAW, beliau tinggalkan ba'diyah zuhurnya dan beliau lebih memuliakan tamu-tamunya. Jadi beliau ngobrol hatta ja'ahul asr, sampai datang waktu apa? Asar. Falamma qadha salatahu, ketika beliau selesai salat asarnya, beliau salat lagi. Ummu Salamah itu takjub, kaget, kok bisa kau kerjakan? Ternyata jawabannya Nabi SAW tuh mengqadha salat ba'diyah zuhur yang belum beliau apa? Kerjakan. Dan beliau kerjakannya bukan qabliyah asar lo ya. Beliau kerjakannya kapan? Ba'diyah asar. Kenapa? Wallah alam, ada beberapa sebab. Karena Nabi SAW itu kita disunnahkan juga qabliyah asar. Itu disebutkan oleh Nabi SAW, man shalla arba'an qabla al-asr rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang dia sholat 4 rakaat sebelum apa? Asar. Allah rahmati. Nah, mungkin bisa jadi Nabi kerjakan itu di qadha'nya setelahnya. Dan ini tidak ada masalah bagi kita bahwasanya seseorang kapan dia itu mengqadha sholat yang dia tinggalkan, dia kerjakan setelahnya, itu diperbolehkan. Tapi ingat, itu harus ada landasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan yang lain, Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya ada kemudahan bagi orang-orang yang berhalangan, nggak bisa mengerjakan itu. Ini menunjukkan agama Islam itu agama yusrun, agama yang mudah dan dipermudah.
Nabi kita SAW bersabda, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu apa? Mudah. Oke, jangan sampai kita ini terlalu berlebihan dalam beragama. Bahkan disebutkan walan yusyadid din illa ghalabahu. Tidaklah seseorang tuh betul-betul berlebihan dalam beragama kecuali dia akan kalah sama agamanya. Muncullah futur akhirnya. Dan bahkan Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis, iyyakumul ghulu, hati-hati dari kalian dari sikap ghulu berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena orang-orang sebelum kalian itu dikalahkan, dibinasakan oleh sikap apa? Ghulu. Nah, kalau seandainya kita ini tahu tamu, ya dahulukan dulu tamu yang wajib. Jadi jangan berlebihan. Akhi afwan, ana mau sholat dulu. Nah, boleh, silahkan. Bahkan saking mudahnya agama Islam, insyaallah. Orang lagi puasa dijamu makan-makan, halal nggak dia untuk ikut makan-makan dan dia batal puasa sunnah? Halal, halal. Dan bahkan kita ini masya Allah diperintahkan, kata Nabi kita sallam, harus tetap datang. Kalau mau makan tafadhol, kalau nggak mau makan ya silahkan, tapi tetap wajib apa? Datang. Ini perintah Nabi kita sallam. Ini menunjukkan agama Islam itu mudah sekali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah puasa, tiba-tiba Aisyah ngabarkan, ya Rasulullah, dia lana hais. Ya Rasulullah, kita ini dikasih hais. Hais ini makanan Arab yang dulu tuh enak ya masya Allah. Kalau kita ini sekarang anggaplah gulai kambing dikasih. Nabi lagi puasa. Maka apa kata Nabi kita SAW? Arinihi walaqad asbahtu sa'imah. Coba lihatkan kepada saya haisnya. Saya di pagi hari sedang puasa sampai sekarang. Pas dilihat ternyata apa? Zen, enak masya Allah. Akhirnya Nabi batalkan puasanya. Ini menunjukkan agama Islam itu mudah. Jadi kalau lagi puasa, kalau ditawarkan makan gorengan, antum udah sering, ya skip aja nggak apa-apa. Tapi kalau gulai kambing jangan nyesal. Karena rezeki nggak datang beberapa kali? 2 kali kadang-kadang. Iya kalau datang lagi, kalau enggak habis sama ikhwan-ikhwan masya Allah sebisa. Antum makan lah, nggak ada masalah. Kapan lagi kita makan gulai kambing? Kalau goreng-goreng kan sering. Antum skip lah, nggak ada masalah. Tapi itu ingat kasus cuman puasa sunnah. Puasa Ramadan haram. Kalau puasa Ramadan ditawarkan makan, nggak boleh. Hukumnya haram. Kecuali safar. Kecuali apa? Safar. Kalau safar antum pilihan. Kayak anak diundang sama ikhwan-ikhwan itu kajian ketika Ramadan. Antum Ustaz safari dakwah enggak? Anak asli enggak? Oh kalau enggak, kami bisa ngundang antum. Ya undanglah kalau antum mau, Nabi bilang. Antum kuat Ustaz? Anak safar, Anda bilang. Kalau enggak kuat tinggal minum. Anda bilang. Tapi anak enggak direkam juga minum ya, Anda bilang. Tapi anak safar bebas insyaallah. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa yang dia itu dalam kondisi sakit atau sedang safar, safar ini dia sehat ataupun enggak sehat, fa iddah, maka silahkan ganti di hari yang lain. Insyaallah. Ini kemudahan agama Islam. Bayangkan Pak, masya Allah. Itu yang wajib, ada rukhsah, bisa diqadha dari yang lain, bebas. Tapi kalau safar, kalau apa? Safar. Oh kata para ulama, itu kan kalau yang lemah, la, hatta yang sehat, hatta yang kuat tidak ada masalah. Pilihan. Tapi kalau berbicara afdhaliyah, mana yang lebih afdhal? Betul. Kalau dia kuat, afdhal apa? Puasa. Tapi kalau dia lemah, afdhalnya apa? Buka. Tapi kalau dia kuat mau batal pun nggak ada masalah. Nah, yang masalah ini kalau seandainya dia lemah, dia paksakan untuk puasa, ini tidak boleh. Makanya Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW, marran Nabi SAW bi rajulin qad dhullila alaih. Nabi melewati seseorang yang dia itu udah dikipas-kipas, Pak, masya Allah, udah dinaungin, dikipas-kipas, pingsan dia. Maka Nabi mengatakan, wa ma sya'nu? Kenapa dia ini fulan? Shaim ya Rasulullah, ini puasa ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ucapkan, laisa minal birri asyamu fis safari. Tidak termasuk kebaikan puasa ketika apa? Safar. Maka yang sebagian asatidzah ngambil dari keumuman hadis,
bahwasanya tidak termasuk kebaikan puasa di apa? Ketika safar. Sebagian asatidzah kuat enggak kuat batal aja. Tapi kalau ana itu ada sebab khusus. Walaupun teksnya apa? Umum. Apa sebabnya? Orang yang pingsan dalam kondisi apa? Puasa. Nah, kita kembalikan kekhususan itu. Wallah alam bisawab. Jadi ala kulli di sini agama Islam itu mudah sekali. Antum kalau mau safar kondisi dapat rukhsah, dapat rukhsah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis. Ada sahabat yang dia itu berjihad. Sebagian besar ada yang puasa, sebagian lain ada yang apa? Tidak puasa. Maka apa kata para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Falam yajid as-sha'im 'alal muftir wa al-muftir 'alal sha'im. Orang yang puasa enggak mencela orang yang batal, dan orang yang batal tidak mencela orang yang puasa. Bebas pilihan, Masya Allah. Tapi itu khusus untuk safar. Itu kata para ulama. Tapi ingat, rukhsah itu cuma didapatkan kalau safarnya safar ketaatan, bukan safar apa? Maksiat. Safar maksiat itu antum ke Palembang mau karaoke, antum nggak bisa jamak, nggak bisa rukhsah, nggak bisa batal puasa. Karena safarnya apa? Maksiat. Nonton konser, nih naudzubillah, berangkat nonton konser ke Palembang, nggak dapat rukhsah, nggak dapat jamak, nggak dapat qasar, nggak dapat apa? Rukhsah untuk batal puasa. Dia tetap harus kerjakan, kata para ulama. Jadi rukhsah itu diberikan untuk apa? Safar tak ketaatan, safar yang Allah kasih kehalalan, bukan safar yang Allah kasih keharaman. Jadi agama Islam itu agama yang mudah. Bahkan coba perhatikan di sebagian negara, Masya Allah, perhatikan Mbak ya, Masya Allah, ada sebuah negara di Finlandia itu bahkan puasanya mereka itu di siang hari, karena mereka itu di sebuah tempat. Jadi matahari sama bulan siang dan malamnya itu kadang-kadang nggak beraturan. Ditanya, "Wahai Syekh, kami ini Syekh Utsman Khamis saya. Wahai Syekh, kami ini puasa di tempat kami." Salah satunya Finlandia. Itu siangnya 21 jam. 21 jam. Bahkan pernah di suatu musim kami sampai siangnya itu 23 jam. Malamnya cuma berapa jam? Sejam. Apakah kami wajib puasa ketika bulan Ramadan? Apa jawabannya? Wajib nggak puasa bulan Ramadan? Yang mampu maka apa? Wajib. Terus yang tak mampu gimana? Kata Syekh, kalau nggak mampu nggak usah dipaksa. Terus kapan kami mau ganti? Ganti di waktu ketika apa? Bergantian. Malamnya itu tidak, siang itu tidak terlalu apa? Lama, cari waktu itu atau ganti. Ini Pak memang fikih. Jawaban memang betul-betul. Jadi bagaimana kecerdasan para ulama menimbang rukhsah di situ? Ya kalau 21 jam gimana kita ganti? Apa kata beliau? Cari waktu yang siangnya tidak terlalu apa? Lama. Nah, itu puasa di situ, kata beliau, insyaallah. Jadi ini menunjukkan agama Islam itu rukhsahnya itu betul-betul diberikan, mudah. Tapi penyakitnya apa? Man tatabba'a rukhsal ulama faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari rukhsah para ulama, maka dia telah apa? Zindiq. Contoh, Masya Allah, dalam pernikahan antara madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i. Madhab Maliki semisal tidak wajib ada saksi. Madhab yang lain tidak wajib ada wali. Madhab yang lain tidak perlu wajib ada apa? Mahar. Oh, diambil madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, apa? Kawin lari. Dicampur sama dia semua, nggak perlu ada saksi, nggak perlu ada wali, nggak perlu ada mahar. Sudah, itu namanya zina, na'udzubillah. Atas dasar suka sama suka. Nah, ini itu munafik, zindik. Man tatabba'a rukhsal ulama faqad tazandaqa. Loh, kalau Imam Abu Hanifah nggak perlu ada saksi, tapi wajib ada wali, wajib ada apa? Mahar, dan seterusnya seperti itu. Imam Syafi'i juga sama. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang mencari rukhsah para ulama, maka dia itu dihukumi sebagai zindik, dan inilah yang dicari oleh orang pemeluk agama Syiah. Agama Syiah ini agama yang paling nikmat. Makanya kalau kita lihat orang-orang pemeluk agama Syiah itu orang-orang pemuda, dan lihatlah di puncaknya.
Sekarang alhamdulillah ditutup. Itu anak muda semua, yang orang-orang Arab datang ke sana, bukan orang Arab Saudi situ, Pak. Orang-orang Iran yang ke situ, orang Persia. Orang Persia datang yang kawin kontrak itu, bukan orang fitnah itu. Kalau yang ngecekin apa, orang Arab Saudi itu orang apa? Iran, Irak yang datang, bukan orang Arab itu, insyaallah. Kalau mereka hukumnya apa? Haram kawin kontrak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari faedah ini yang dapat kita ambil dari faedah hadis, ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu apa? Luas. Kebaikan yang ketinggalan di kita, kita bisa ganti di lain waktu. Ini sama kasus dengan dosa. Kita kerjakan sebuah dosa, kita bisa ganti dosa itu dengan kebaikan di lain waktu. Ganti, yang ajibnya Masya Allah, bukan cuman Allah hapus dosanya. Kalau Allah hapus dosanya enak kan, maksudnya normal, oke lah. Tapi ini enggak, kesalahan dia, dosa dia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Apa kata Allah? Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal saleh setelahnya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah rubah dosa dia dengan apa? Pahala. Orang di zaman jahiliyah dia itu hobi, semisal dia itu menyembah patung, berbuat kesyirikan. Dosa syirik itu Allah ganti dengan dosa apa? Tauhid, dengan pahala tauhid. Afwan. Dulu dia zaman jahiliyah, kalau seandainya dia ini adalah orang-orang yang beberapa kali berzina, na'udzubillah, maka dosa jahiliyah zina dia itu Allah ganti dengan dengan pahala menjaga iffah. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosanya Allah ganti dengan apa? Pahala. Dan ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya karyawan nih, misal berbuat kesalahan, dia semisal, kita potong gajinya. Dia minta ampun, potong gaji. Kalau Allah tambah gajinya kan, insyaallah, maksudnya tambah rezekinya. Ini kalau Allah, makanya kalau berbicara muamalah dengan Allah itu tidak akan ada batasnya. Itu rahmat Allah itu luas. Ya insyaallah. Ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, adnabtu dzamban fa aqim alayya al-hajj. Ya Rasulullah, saya ini telah berbuat dosa, maka tegakkanlah had Allah kepada saya. Fa'akim alayya hududallah, tegakkanlah hududullah kepada saya. Nabi enggak nanya dosa apa, enggak. Nabi SAW mengatakan, sallaita raka'atain, engkau udah salat 2 rakaat tadi sebelum salat wajib. Na'am ya Rasulullah, yughfar laka dzambuk, dosa engkau dihapuskan. Cuman berbuat apa? Salat 2 rakaat. Dia kira itu dosa besar, karena dia mengatakan fa'akim alayya hududallah, tegakkan untuk saya had Allah. Nabi enggak nanya kada la. Nabi katakan sallaita raka'atain, qala na'am yughfar laka dzambuk. Kalau sudah Allah sudah menghapuskan dosa engkau. Ini rahmat Allah itu luas. Jadi bukan cuman pahala yang ketinggalan kita ganti di lain waktu, tapi dosa yang kita kerjakan bisa kita ganti dengan taubat, dan Allah ganti dengan apa? Pahala. Jadi rahmat Allah itu luas sekali ya. Kayak Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Muhammad, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampau atas diri mereka dengan maksiat-maksiat mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian ini putus asa dari rahmat saya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah menghapuskan segala dosa, semua dosa. Ya Masya Allah, rahmat Allah yang luas itu jangan kita framing seakan-akan rahmat Allah itu sempit. Ada sebuah ucapan Masya Allah, Anas bin Malik menceritakan, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada salah seorang Arab Badui, tiba-tiba masuk Nabi lagi bermajlis. Ini kata Anas, dia kencing di pojokan masjid. Fazajarahun nas. Tiba-tiba orang-orang ini langsung marah sama ini Arab Badui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazramu, da'uhu wa la tazramu. Biarkan dia kencing, jangan kalian larang. Dia lagi kencing, dia enggak tahu hukumnya. Jadi semua orang marah sama dia kecuali satu orang. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini orang Arab Badui ini yang ketika dia tahu yang sayang sama dia cuma satu orang, Nabi kita sallam, dia langsung mengangkat tangannya. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana hada. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, dan jangan rahmati selain kami berdua. Ini dia membatasi rahmat Allah yang apa? Luas. Dia batasin, dia memframing, Masya Allah. Apa kata Nabi? La tahjur wasi'an. Jangan engkau batasin rahmat Allah yang luas. Kalau rahmat Allah luas, ya luas, Masya Allah. Jadi ada nih kejadian, Masya Allah, rahmat Allah luas tapi disempitkan. Apa kasus? Riwayat Muslim. Nabi mengatakan, kana rajulun fi man kana qablakum qatala 99 nafsa. Ada sebelum kalian orang membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an alami ahli al-ard. Dia tanya siapa orang yang paling berilmu di sini. Fadulla ala rahib, ditunjuk kepada ahli ibadah. Faqal hal min taubah. Saya ada enggak kesempatan untuk bertobat? Kata rahib ini, la, enggak ada. Waqad qatalta 99. Engkau telah membunuh 99 nyawa. Allah enggak akan rahmati engkau, Allah enggak akan ngampunkan dosa engkau. Dia yang membatasi rahmat Allah yang luas. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Dibunuh sempurna berapa? 100. Allahu Akbar. Anas tahu Anas, sebegal-begalnya orang tukang begal di sini tidak ada yang bunuh berapa? 100. Tahu Ana loh ya, tahu Ana yang keluar masuk bolak-balik penjara enggak nyampe 100. Ini berapa orang? 100. Genap 100. Isya. Oh belum, ini berarti Jakarta ini insyaallah. Fakammala bihi mi'ah. Genap berapa? 100. Fasa'ala an alami ahli al-ard. Dia tanya lagi, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Fadulla ala alim. Maka ditunjuklah kepada orang berilmu, ulamanya. Ini hati-hati nih. Makanya jangan cuman bertanya kepada ahli ibadah. Gara-gara bejenggot langsung dibilang Pak Haji. Konsultasi pula lagi. Ini ngawur. Harus tanya kepada orang berilmu. Maka dia mengatakan hal min taubat. Ketika dibawa kepada ulama, apakah saya masih ada kesempatan taubat? Qala na'am. Iya. Walakin intaliq ila ardi kadza wa kadza. Tapi engkau berangkat, jangan tinggal di tempat engkau. Berangkat ke tempat ini dan tempat itu. Fa inna biha unas ya'budunallah. Di sana itu ada banyak manusia yang menyembah kepada Allah. Lingkungannya baik. Pas berangkat, Masya Allah, ternyata di tengah jalan meninggal. Ini Masya Allah ya, di tengah-tengah ini fasajara malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Ini malaikat rahmat sama malaikat adab ini saling berseteru. Yang satu narik ke surga, yang satu mau narik ke neraka. Jadi diukur, Pak, siapa yang lebih mendekati, apakah ke tempat yang baik atau ke tempat buruk. Kalau ke tempat yang baik masuk surga, kalau tempat buruk maka masuk apa? Neraka. Ini kan di tengah-tengah. Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa'auhallahu ilal ard. Maka Allah wahyukan kepada bumi untuk mendekat kepada apa? Tempat yang baik. Hatta dia nggak meninggal, kata para ulama, di tengah-tengah, anggaplah dia tuh lebih dekat kepada tempat yang buruk, tetap Allah wahyukan untuk mendekat kepada tempat yang apa? Yang baik. Maka dibawa malaikat rahmat menuju apa? Surga. Ini menunjukkan rahmat Allah ini apa? Luas. Jangan kita framing seakan-akan rahmat Allah ini sempit betul. Nah, tak bisa, insyaallah. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tafadhal azan kita lanjutkan lagi. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Masya Allah. Ada faedah yang mau tekankan di sini dari Syekh Abdul Razak, bahwasanya sholat di siang hari itu tidak ada kasusnya witir. Dia semuanya apa? Genap. Makanya kalau 7 rakaat malam hari, siang harinya berapa? 8. Dibuat genap. Karena kenapa? Hadis Nabi kita sallallahu salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan salat siang itu masna. Apa masna? Dua. Nah, kalau malam khusus, fa idza khasya ahadukumus subh. Kalau kalian takut datang waktu subuh, falyutir, segerakan untuk salat apa? Witir. Nah, itu khusus untuk malam. Tapi kalau siang nggak ada istilah witir. Itu masna. Dua. Nah, ini anak mau juga ambil faedah insyaallah. Dulu ada santri nggak di sini waktu anak dulu mondok, dia kan hadis Nabi SAW beliau mengatakan man shalla qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'dahu arba'an harramallahu wajhahu 'anil nar. Barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan wajahnya tersentuh api neraka. Dia kerjakan 4 rakaatnya gimana? 4 rakaat 1 salam, sebagaimana dia kerjakan sholat apa? Zuhur. Ini keliru. Yang benar masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu dia. Itu aslinya insyaallah. Jadi ba'diyah juga sama. Masna. Makanya walaupun Aisyah mengatakan Nabi SAW itu sholat malam itu 4 witir. 4 di situ kata para ulama, asli itu 2. Kenapa 4? Karena tidak ada jalsa istirahat, duduk untuk istirahat. Makanya biasanya kalau kita 2 rakaat selesai sholat tarawih, langsung apa? Tegak kan? Istirahatnya kapan? Ketika rakaat ke 4 selesai, duduk lama sampai 5 menit. Kalau seandainya sudah selesai kita ini udah yakin, tegak lagi 2 rakaat. Selesai salam langsung tegak lagi. Jadi seakan-akan berapa rakaat? 4. Aslinya tetap 2 salam, istilah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, tapi dibuat seakan-akan 4 karena tidak ada duduk jedahnya. Langsung tegak apa? Berdiri. Tapi walaupun aslinya kita ini sholat istilahnya 4 rakaat juga diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah pada pertemuan berikutnya akan ana bahas hadis setelahnya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Amin ya Rabb. Ustaz, apa batasan mendapatkan rakaat salat sebelum imam bangkit dari ruku atau harus mendapati ruku dengan imam? Jazakumullah khair. Taib. Disebutkan man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan apa? 1 rakaat. Dan ini hadisnya Abu Bakrah. Ketika itu Abu Bakrah mendapati Nabi SAW sudah apa? Ruku. Maka dia langsung ruku, baru masuk ke dalam shaf. Jadi jalan sambil apa? Ruku. Ternyata Nabi SAW tidak nyuruh untuk tegak lagi, untuk qadha. Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah nambah semangat untuk engkau dan jangan ulangi. Berarti sah tadi rakaatnya ketika Abu Bakrah apa? Ruku. Cuman jangan diulangi untuk mulai sholat sebelum masuk apa? Shaf. Itu dia. Karena untuk ngejar. Jadi ala kulli di sini apa kata patokannya? Kalau imam sudah bangkit nih, nah gitu. Dari awalnya lurus, bangkit dia kayak gini, maka itu sudah tidak lagi dihitung ruku imam. Dia nggak dapat. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bissawab. Salam, mohon izin tanya luar tema Ustaz. Ada teman yang mau jual barang misal dengan harga 1 juta, tetapi dia juga bilang misal 2 bulan lagi saya beli dengan 1.200.000. Bagaimana hukumnya Ustaz? Haram. Itu bai'ul 'ainah. Jual beli apa? Riba. Aslinya riba itu. Karena dia syaratkan kan. Saya jual harganya 1 juta tapi 2 bulan lagi saya bayar 1.200.000. Itu riba. Karena hakikatnya itu dia minjemkan uang. Fulan minjemkan uang 1 juta.
Nanti dibalikkan. Berapa dibalikkan? 1.200.000. 200 tambahan itu hukumnya riba karena dia sudah syaratkan. Makanya apa kata para ulama? Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menarik kepada manfaat tambahan, maka hukumnya apa? Riba. Jadi hukumnya apa? Riba. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi, bai'ul ina. Pinjamannya riba itu dibuat jadi jual beli seakan-akan halal. Kalau dia nggak syaratkan nggak apa-apa. Anda jual 1 juta ya, dia diem aja nih. Diem aja dia. Nggak dia syaratkan. Tapi dia butuh sama barang itu tiba-tiba. Dia beli 1.200.000, nggak dia syaratkan. Maka hukumnya apa? Halal. Ana minjem 1 juta dari antum. Ana balikkan 1.300.000. Ana nggak syaratkan, ana nggak katakan, tapi ana balikkan 1.300.000. Maka apa kata para ulama? Boleh itu hukumin. Karena apa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang sudah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah jasa dia. Dan Nabi pernah seperti itu. Nabi berhutang unta kecil, Nabi bayar dengan unta yang besar. Nabi nggak syaratkan. Sallallahu alaihi wasallam. Halal. Jadi seperti itu. Oke, kata Nabi sallam, rahimallahu imra'an. Allah merahmati seorang. Rahimallahu imra'an sahlan idza syara wa idza ba'a wa idza tada. Allah merahmati seorang jika dia itu bermudah dalam menjual dan bermudah dalam membeli, dan itu bermudah dalam apa? Menunaikan hutangnya. Dia jualan, ditawar sama orang, kalau dia masih untung, kasihlah. Kalau dia beli jasa orang, tukang becak 10.000, jangan ditawar 3.000 ya. Wah, ini nindas. Itu nggak boleh ini. Rahimallahu rajulan samhan. Allah senang dengan seorang yang mudah dia itu. Idza syara wa idza ba'a, jika dia jual atau dia membeli, Allah mudahkan untuk dia, Masya Allah. Allah rahmati. Yang terakhir, wa idza qada, kalau dia menunaikan hutangnya, dia itu mudah untuk apa? Istilahnya ngasih yang terbaik. Itu kata Syekh Shalih Fauzan, hukumnya halal. Allah a'lam. Salam, ma hukmul wudu' fil hammam bi basmalah fil qalb. Bismillah yang disebut oleh para ulama, hadis Nabi kita sallallahu. Apa hukum mengucapkan bismillah di kamar mandi ketika berwudu? Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu bersabda, la salata illa biwudu'in wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada salat atau tidak sah salat seorang tanpa wudu, dan tidak sah wudu seorang tanpa menyebut nama Allah, bismillah. Allah alam bisawab. Kata para ulama, kalau di kamar mandi terus gimana di toilet? Kata para ulama, bismillahnya itu diucapkan untuk sebelum masuk kamar mandi, karena kita tetap disunahkan masuk kamar mandi mengucapkan apa? Bismillah. Jadi dijamak. Masuk kamar mandi kita baca bismillah, tujuannya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari jin, karena Nabi mengatakan sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala' yaqul bismillah. Penutup mata jin sehingga tidak bisa melihat auratnya bani Adam ketika mereka ini mandi adalah ketika mereka ucapkan bismillah, enggak nampak. Nah, itu kita ucapkan sebelum masuk kamar mandi plus untuk apa? Wudu. Itu yang lebih tepat. Allah alam bisawab. Sana Musad mau bertanya luar tema, apa makanan Nabi Muhammad ketika sahur dan ketika berbuka? Tamar atau rutab, kurma basah atau kurma kering. Dan ini hadis Nabi kita wasallam, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya, makanan sahurnya orang mukmin apa? Kurma. Dan disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan apa? Kurma basah. Fa illam takun fa'ala tamarat. Kalau enggak ada kurma basah, maka kurma apa? Kering. Kalau enggak ada kurma kering, hasawatin al-ma, maka beliau itu apa? Neguk beberapa tegukan air. Dan memang terbukti kalau kita tuh mau tahan lama sampai sore harinya kurma, bukan nasi. Nasi itu cepet lapar. Apalagi mie instan. Aduh. Ini sahurnya anak-anak kampus dulu, insyaallah. Apa? Tamar. Antum bukalah di Google, makanan yang paling buat kita tahan lapar itu kurma paling tinggi, atau gandum, syair, bur. Itu bagus. Kalau mie instan enggak, yakinlah cepat lapar. Insyaallah siang-siang udah melayang-layang dia. Udah oyong. Nasi juga sama, itu kurang
kurang kalau nasi. Tapi kalau gandum atau kurma itu yang terbaik. Dari itu yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam izin bertanya luar tema, apa yang kita lakukan saat di miqat? Oke, kata Ustaz Habib apa kemarin? Oh ya, di grup, Masya Allah. Program apa yang kita ada kan aja di grup kan. Kira-kira Ramadan untuk santri apa aja, Masya Allah. Ustadz Fulan ngomong A, Ustadz Fulan ngomong B, Ustadz Fulan ngomong C. Apa kata Ustadz Habib? Kita buat program Ustadz buka puasa sebagaimana buka puasa yang Rasul. Cukup pakai apa? Tapi memang betul. Sadaqah Ustadz Habib, Masya Allah. Betul Ustadz Habib, Masya Allah. Itu yang terbaik. Nah, sadaqah huwa. Apa lagi? Tapi kasihan santri lah. Pengennya pempek. Aman tidak tekwan. Kalau enggak apa? Model. Insyaallah. Baik, sahalallahu lana. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita puasa nanti makan apa? Pempek insyaallah. Amin. Kalau ada rezekinya. Kalau enggak ada, kurma lah. Ada pernah kejadian sama santri waktu dulu anak mondok, insyaallah. Jadi ada kurma. Kalau kurma yang kami suka dulu santri itu kurma sukari. Tapi ada kurma tuh keras betul. Emang dikasih majan, free, gratis dikasih. Pas makan keras betul. Apa kata kakak-kakak kelas? Ini kurma makanannya onta katanya. Bukan makanannya manusia. Nah, kalau ini enggak boleh. Berarti enggak bersyukur atas pemberian manusia. Hadis Nabi kita sallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak akan bersyukur kepada Allah orang yang bisa bersyukur kepada siapa? Manusia. Harus bersyukur. Kasih kurma yang kering, kurma yang sudah keriput dia, misal kulitnya udah keras kayak gitu. Lebih keras daripada kulit ari-ari gitu ya, insyaallah. Wadul kul hani kulu hani amaria. Makanlah dengan kondisi yang kita senangi, masyaallah. Salam izin bertanya luar tema, apa yang kita lakukan saat di miqat? Ihram lah, pakai kain ihram, kita talbiyah dan sebagainya. Apa perbedaan kita memakai ihram di miqatul Hulaifah dan miqat ketahuan nggak belajar ini atau tidur di kelas? Miqat Yalamlam itu jalur. Jadi ada jalur. Kalau ke Saudi itu ada jalur Irak, jalur Yaman, jalur Medina. Nah, kita ini Indonesia rata-rata itu dari jalur apa? Yaman. Gede kan itu, nanti kan biasanya kan ada di umrah tuh kan ada peta tuh, ya kan? Kalau kita langsung semisal langsung ke Mekah untuk semisal kita umrah langsung, jadi nggak kita ziarah-ziarah lagi, langsung memang kita tuju tuh Mekah. Nanti kita melewati batas apa? Yalamlam. Nah, di situ berarti jalurnya orang Indonesia. Nyampe lah ke Jeddah. Nah, situ kita udah ihram. Nah, kalau Dzulhulaifah itu jalur orang Madinah, nggak ketemu. Nah, jadi kenapa ada Dzulhulaifah, kenapa ada Yalamlam dan sebagainya, itu jalur yang dilewati orang-orang safar untuk menuju ke kota Mekah. Jadi apa beda Dzulhulaifah sama miqat Yalamlam? Berarti ketahuan apa? Tidur di kelas, insyaallah. Salam Ustaz, izin bertanya di luar tema, kapan bulan Ramadan? 1 Ramadan. Ada enggak tahu? Ramadan ini enggak pakai hisab. Jadi enggak tahu, enggak bisa kita tentukan kapan penentuan pemerintah nanti. Ingat hisab. Bukan hisab, tapi apa? Ru'yat. Kenapa Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalian puasa karena lihat hilal, kemudian kalian batal, maksudnya Idul Fitr karena melihat apa? Hilal. Kalau ternyata tidak nampak tertutupi awan, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Genapkan jumlah Sya'ban berapa? 30. Karena kata Nabi asyahru hakadha wa hakadha. Bulan tuh kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ru'ya. Kalau hisab kita nggak pakai. Apa kata Nabi? Inna ummatun ummiyatun la naqra wa la naktub wa la nahsub. Kami ini umat ummi. Kami nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, nggak bisa apa? Nulis. La nahsub. Kami nggak bisa ngitung. Pakai hisab tuh Nabi nggak bisa. Apalagi urusan ilmu falak. Nabi nggak ada di situ. Nabi pakai metode apa? Ru'yat. Jadi seperti itu. Na'am wallahu a'lam. Bismillah, insyaallah.
Ustaz, izin bertema, apa hukumnya ketika ada orang yang punya hutang kemudian dia ada uang tapi enggak membayarnya? Zalim. Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Nunda bayar hutang dia mampu, maka hukumnya apa? Zalim. Bayar hutang. Ustaz, izin bertanya bagaimana memahami konsep wala wal bara dengan benar tanpa terjatuh dalam sikap gulu atau berlebihan. Ini satu majelis ini. Nanti akan pembahasan akidah al-wala wal bara. Itu sebenarnya kita bahas pada dorah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah kita buat. Akidah al-wala wa aqidatul bara. Salam afwan Ustaz, buah apa yang disukai Nabi kita sallam? Buah atin, buah zaitun. Zaitun itu bukan minyak saja, buahnya dimakan. Jadi buah tin Nabi suka, buah zaitun Nabi juga apa? Suka, Masya Allah. Termasuk dubba, labu, Nabi suka. Termasuk juga abitir, semangka. Tamar, kurma. Itu buah yang Nabi SAW makan. Afwan Ustaz bertanya, apa hukumnya berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban? Tidak boleh. Kalau mulainya baru pertengahan Sya'ban, kata Nabi SAW, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah masuk pertengahan Sya'ban, maka jangan apa? Puasa. Ditakutkan nanti akan ada keraguan antara Sya'ban dengan apa? Ramadan. Kecuali memang dari awal. Ya silahkan. Silahkan. Itu hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali ini loh. Kecuali apa? Qadha puasa apa? Ramadan. Kalau qadha puasa Ramadan tetap dikerjakan mulai Sya'ban hatta masuk udah setengah Sya'ban. Sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, saya ini memiliki alayya siyamu kadza wa kadza, saya ini mempunyai hutang puasa sekian hari, fala astati'a an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya enggak bisa membayarnya kecuali di bulan apa? Sya'ban. Dikejar sama Aisyah di bulan Sya'ban. Ustaz izin nanya, bagaimana hukumnya puasa ayyamul bid? Dia dihidangkan makanan, diundang untuk makan-makan, misalnya dia puasa ayyamul bid, apakah boleh dia membatalkannya? Halal. Tapi dilihat itu mewah nggak bagi antum. Kalau nggak mewah, gorengan lanjut aja. Tapi kalau gulai kambing, kalau ana batalkan. Kalau gulai kambing lo ya, kalau gulai kambing, kalau diajak makan misalnya mie instan, ya ana duduk, cuman nggak ikut apa? Makan. Jadi bebas. Ikan bakar dihidangkan, makanlah. Apakah benar Nabi pernah sedih dan ketika ditanya sebabnya beliau menjawab, bagaimana tidak jika musuhku nanti akan berasal dari umatku sendiri. Allah alam, tidak tahu kalau itu alasannya. Ustaz, apa hukum seorang yang niat berpuasanya untuk dua puasa secara bersamaan seperti puasa wajib dan puasa sunnah, dan niat pengerjaannya bersamaan dalam satu waktu? Tidak boleh. Puasa sunnah tidak bisa digabungkan dengan puasa apa? Wajib, tidak bisa. Salam, ma hukum isti'malul ma' lil wudu walakin athar min syurbil hayawanat. Apa hukum make air untuk wudu tapi bekas dari minum hewan? Kalau hewannya suci. Contohnya apa? Nabi kita Muhammad SAW ketika itu beliau mau berwudu, disiapkan air wudu. Waduk kita ini kan waduk, kalau air banyak. Waduk itu air apa? Wudu. Ternyata bekas air wudhu Nabi SAW diminum sama apa? Kucing. Ketika Nabi wudhu, Masya Allah, ini ada salah seorang sahabat takjub, loh, Nabi tahu itu bekas minumnya kucing, tapi kenapa Nabi tetap pakai? Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Innahu laysa binajisin, innama huwa minat tawafin alaikum wat tawafat. Kucing itu tidak najis. Kucing itu adalah hewan suci yang suka berkeliling di rumah-rumah kalian. Itu hadisnya berarti kalau hewannya suci maka halal untuk digunakan untuk apa?
Berudu. Bekas kucing semisal, bekas apa lagi? Taib, yang suci ala kulil halal untuk dipakai untuk apa? Berudu. Wallahu alam bisawab. Taib, ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sudah habis waktu kita. Dan juga anak ingatkan kepada ikhwah, jangan dulu pulang, rumahnya juga sama, kita makan-makan seperti biasa, insyaallah lauknya tetap sama, setia dengan dajjaj, setia dengan apa? Ayam al-wafa kita dia. Setia dengan ayamnya, jadi kita makan bareng santri dan santriwati. Dan anak ingatkan, masya Allah, bentar lagi kita ini Ramadan, santrinya juga harus digiatkan untuk baca Qurannya, baca kitabnya. Nanti waktu antum tuh akan diisi dengan ujian. Udah tahu antum bakal ujian kan? Awal kapan? Ramadan. Awal Ramadan antum ujian, ini pas waktunya untuk antum murajaah, waktu antum untuk belajar. Kenapa saat Ramadan kan bukannya lapar? Lah, justru lapar itu bisa membuat kita fokus. Karena ujiannya bukan ketika sore, tapi kapan? Pagi hari. Fresh insyaallah. Tidak lakukan itu waktu yang pas antum puasa, nanti di situ juga antum ujian. Taib. Pekan depan masih ada ya hari Rabu? Masih. Ustadz Habib udah bahas tentang fikih puasa belum? Hah? Apa Pak? Oh, pekan depan fikih puasa. Oh, beliau yang bahas ya. Oh iya, kalau beliau bahas berarti Anda enggak usah bahas gitu. Jadi insyaallah kita tetap insyaallah sirah nabawiyah pada pekan depan insyaallah. Ta'ala sallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.